Selama 50 tahun, ada satu kesepakatan yang jadi fondasi utama ekonomi dunia, sistem petrodolar. Nah, sekarang kesepakatan itu kayaknya udah di ujung tanduk. Dan pusat dari potensi gempa ekonomi ini cuma satu negara, Arab Saudi. Mereka lagi dihadapin sama pilihan yang sulit banget antara sekutu lamanya, Amerika, dan raksasa ekonomi baru, Tiongkok. Wow, kutipan dramatif ini langsung nunjukin seberapa besar taruhannya. Ini bukan cuma soal duit atau mata uang loh, ini tentang kekuasaan, aliansi, dan mungkin ya masa depan tatanan dunia yang kita kenal sekarang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya kemitraan yang dalam banget dan udah bertahan lama, kok sekarang bisa ada di persimpangan jalan yang super krusial kayak gini? Buat ngerti itu, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Oke, mari kita mulai dari awal. Di bagian pertama ini, kita bakal lihat fondasi sejarah dari Fakta 50 tahun yang udah ngebentuk dunia kita. Jadi gini, ini intinya. Tahun 1974 ada satu kesepakatan penting yang dibuat. Gampangnya, Arab Saudi, produsen minyak terbesar di dunia, cuma mau jual minyaknya pakai dolar Amerika. Sebagai gantinya, Amerika Serikat nawarin perlindungan militer dan bantuan ekonomi. Nah, kesepakatan inilah yang secara efektif maksa semua negara yang butuh minyak buat beli dolar dulu. Inilah yang bikin dolar jadi mata uang cadangan dunia. Dan disinilah letak masalahnya. Perjanjian ini ada tanggal kedaluarsanya. Dimulai tahun 74, diperkuat lagi tahun 75, dan sekarang, Juni 2024, perjanjian 50 tahun itu resmi berakhir. Artinya apa? Artinya untuk pertama kalinya dalam setengah abad, Arab Saudi bebas milih mau pakai mata uang apa. Anda pasti sering dengarkan narasi yang disederhanain jadi minyak untuk keamanan. Arab Saudi kasih minyak pakai dolar, Amerika kasih keamanan. Kedengarannya simpel ya kan? Tapi kenyataannya jauh-jauh lebih rumit dan lebih dalam dari itu. Nah, buktinya ada di sini. Dokumen-dokumen dari Komisi Gabungan AS Saudi ini ngasih lihat gambaran yang beda banget. Ini bukan cuma sekedar minyak buat keamanan, tapi sebuah jalinan kemitraan yang merasuk ke berbagai sektor kehidupan. Coba kita lihat lebih detail ya. Ini bukan cuma soal jet tempur atau senjata. Mereka itu kerja bareng dalam segala hal. Mulai dari ngebangun proyek energi surya fotovoltaik terbesar di dunia pada masanya, sampai ngembangin program pelatihan kerja. Bahkan soal teknologi desalinisasi air itu loh, yang ngubah air laut jadi air tawar, sampai modernisasi sistem keuangan dan data Arab Saudi. Ini tuh benar-benar kemitraan buat membangun sebuah bangsa. Oke, kalau hubungannya sedalam itu, kenapa sekarang jadi goyah? Nah, disinilah kita pindah dari sejarah ke ketegangan masa kini. Kita bakal coba pahami kenapa Arab Saudi sekarang merasa, frustrasi. Menurut analisis yang kita bedah, kekecewaan Riyadh ini tuh nggak datang tiba-tiba. Ini tuh akumulasi dari berbagai kejadian selama bertahun-tahun di mana Arab Saudi ngerasa kepentingan mereka makin nggak sejalan sama kebijakan Washington. Yuk, kita bedah 4 poin utamanya satu persatu. Pertama, perang di Yaman. Di sini, Amerika nggak sepenuhnya mendukung aksi Saudi. Kedua, soal program nuklir Iran. Saudi pengen Amerika lebih keras, tapi Washington malah milih jalur diplomasi. Ketiga, penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, yang dilihat sama para pemimpin Arab sebagai sinyal Amerika mulai lepas tangan dari perannya sebagai polisi dunia. Dan yang terakhir, insiden di mana ruang udara Saudi katanya dipakai buat serangan Israel. Ini bikin Riyadh merasa malu dan kedaulatannya dilanggar. Dan di tengah semua ketegangan ini, muncullah pemain ketiga, Tiongkok. Mereka nggak cuma nonton dari pinggir lapangan, mereka datang dengan tawaran alternatif yang sangat kuat, Petro Yuan. Terus, kenapa tawaran Tiongkok ini begitu menarik? Lihat aja angkanya deh, sebagai konsumen minyak terbesar kedua di dunia, dengan konsumsi 16 juta barel per hari, permintaan Tiongkok itu udah hampir nyamain Amerika. Coba bayangin, kalau pelanggan segede itu minta bayar pakai mata uangnya sendiri, ya produsen pasti bakal dengerin kan? Biar kebayang skalanya, nilai belanja minyak tahunan Tiongkok itu sekitar 6.000 triliun rupiah. Itu 2 kali lipat lebih dari seluruh APBN Indonesia loh. Kekuatan finansial kayak gini jelas ngasih Tiongkok pengaruh yang luar biasa di pasar energi global. Jadi, apa sih tujuan akhir Tiongkok? Ini strategis banget. Pertama, jelas buat nguatin yuan secara global. Kedua, mereka jadi nggak perlu lagi tuh nuker yuan ke dolar tiap mau beli minyak. Jadi biayanya lebih irit dan risikonya lebih kecil. Ketiga, dan ini penting banget, mereka bisa ngelewatin sistem perbankan barat kayak SWIFT. Artinya, mereka bisa terlindung dari potensi sanksi. Ini langkah besar menuju kemandirian finansial dan politik.
Nah, ini semua ngebawa kita ke inti masalahnya. Arab Saudi sekarang ada di persimpangan jalan. Mereka kejepit di antara mitra lama yang bikin frustrasi dan mitra ekonomi baru yang super kuat, yang nawarin masa depan yang beda. Coba kita bandingin opsinya. Kalau tetap pakai dolar, artinya stabilitas, akses ke teknologi dan barang-barang mewah dari barat, tapi yaitu, mereka harus terus nurut sama kebijakan luar negeri Amerika. Kalau pindah ke yuan, artinya hubungan bakal makin dekat sama pelanggan terbesarnya, Tiongkok, dan ada diversifikasi politik. Tapi risikonya juga gede banget. Yuan itu nggak seliquid dolar, dan yang paling penting, ini bisa memicu reaksi keras dari Washington. Ini benar-benar pilihan antara stabilitas yang udah dikenal tapi ngekang, dengan peluang baru yang penuh risiko. Jadi, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Pilihan Arab Saudi ini gaungnya bakal terasa ke seluruh dunia. Konsekuensinya bisa sangat besar, mempengaruhi segalanya, mulai dari harga bensin yang kita isi sampai keseimbangan kekuatan geopolitik global. Tapi, kita harus ingat satu hal yang krusial. Kekuatan dolar itu bukan cuma soal ekonomi atau kepercayaan pasar. Seperti yang dijelasin di sumber kita, dominasi dolar itu juga ditopang oleh kekuatan militer Amerika Serikat yang nggak ada tandingannya. Jadi, menantang dolar itu sama aja dengan menantang kekuatan militer ini. Dan sejarah, sayangnya ngasih contoh yang cukup mengerikan. Sumber kita menyoroti nasib para pemimpin kayak Muammar Gaddafi dan Saddam Hussein. Mereka berdua pernah coba menantang sistem petrodolar, dan kita tahu sendiri kan akhirnya gimana? Konsekuensinya berat banget. Ini jadi pengingat nyata tentang risiko yang dipertaruhkan. Nah, jadi inilah pertanyaan puncaknya. Dengan berakhirnya perjanjian 50 tahun ini, apa arti pilihan Arab Saudi bagi masa depan ekonomi global? Apakah mereka bakal tetap setia sama sistem yang udah berjalan setengah abad? Atau mereka bakal ngambil langkah berani menuju tatanan dunia baru yang dipelopori oleh Tiongkok? Apapun pilihan mereka, satu hal yang pasti, ini bakal ngebentuk abad ke-21. Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat berharga ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Anda menikmati konten, tapi berisiko besar melewatkan informasi terbatas dan eksklusif yang akan datang. Kami akan segera merilis konten baru dan konten tersebut hanya akan tersedia selama 48 jam pertama bagi mereka yang sudah berlangganan. Jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu, dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.